Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, jadi pada video ini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai gelombang cahaya. Oke, jadi adik-adik sekalian nih, pernah nggak sih ngelihat pelangi dengan langit biru sebagai latarnya? Nah, tahu nggak kalian kalau sebenarnya pelangi tersebut terjadi karena proses penguraian cahaya polikromatis atau banyak warna menjadi cahaya monokromatis atau satu warna. Seperti yang kita ketahui, cahaya warna-warna di pelangi itu kan ada 7 ya, Meijiku, Hibiniu. Nah, proses itu tuh berasal dari yang namanya proses pemantulan dan pembiasan, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di slide. Dan tahu nggak kalau langit biru yang sebagai latarnya tadi tuh merupakan karena adanya hamburan cahaya oleh partikel-partikel yang ada di atmosfer. Nah, sebenarnya nih fenomena-fenomena cahaya itu banyak kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijelaskan dengan sifat-sifat gelombang. Oke, Ibu akan menjelaskan satu persatu mengenai sifat-sifat gelombang cahaya tersebut. Jadi yang pertama ada interferensi cahaya. Nah, pernah nggak nih ngelihat warna-warni lapisan gelembung sabun dan indahnya warna sayap kupu-kupu? Misalnya nih kalau kita lagi niup gelombang sabun kan biasanya itu kayak ada pelanginya kan di lapisan luar gelembung tersebut. Nah, tahu nggak kalau warna-warna yang dihasilkan itu merupakan efek dari gabungan beberapa sumber cahaya pada selaput tipis. Nah, pada gambar memperlihatkan terjadinya interferensi cahaya pada selaput tipis oleh gelombang sabun dan sayap kupu-kupu. Sebagian cahaya itu dibiaskan melalui selaput tipis kemudian dipantulkan. Nah, dan sebagian lagi langsung dibiaskan. Nah, kombinasi ini disebut dengan superposisi. Jadi, kombinasi dari dua pemantulan tadi yang disebut dengan superposisi tadi membentuk pola interferensi. Nah, dari kombinasi panjang dan kecerahan yang kemudian diterjemahkan oleh mata kita nih sebagai warna-warna yang indah. Nah, sifat yang kedua ada difraksi cahaya. Jadi, pernah nggak kalau kita ngelihat sunrise atau sunset itu kan kayak ada cahaya yang keluar dari celah-celah awan kan? Nah, fenomena yang kita lihat itu adalah salah satu contoh yang disebut dengan difraksi cahaya. Apa sih difraksi? Jadi difraksi sendiri merupakan efek pembelokan atau penyebaran arah muka gelombang yang terjadi saat gelombang menemui sebuah ujung penghalang ataupun celah sempit. Nah, jika penghalangnya ini nih diberikan lebar, maka difraksi itu tidak terlihat begitu jelas. Nah, muka gelombang yang melalui celah hanya melentur di bagian tepi celah. Sedangkan jika celah penghalang itu sempit atau berukuran dekat dengan orde gelombang, maka difraksi gelombang itu sangat jelas. Nah, difraksi sendiri dibedakan menjadi dua, yang pertama ada difraksi celah tunggal, yang kedua ada difraksi kisi. Jadi apa sih difraksi celah tunggal? Jadi difraksi celah tunggal itu ketika sebuah sumber gelombang melewati celah sempit, gelombang akan menyebar dan membentuk suatu pola apabila tertangkap oleh layar. Pola menunjukkan daerah dengan intensitas tinggi dan intensitas rendah. Yang kedua ada difraksi kisi. Jadi difraksi kisi adalah banyak celah yang sempit dengan jarak antara celahnya dibuat sama untuk mendapatkan pola yang sama. Nah, salah satu pengaplikasian dari difraksi kisi ini adalah penentuan struktur kristal pada suatu bahan. Selanjutnya, sifat yang ketiga ya, yaitu polarisasi. Nah, pernah nggak kalau kalian nonton bioskop atau ngelihat kacamata 3D nih? Kacamata yang lensanya satu berwarna merah, biasanya ini satu berwarna biru kan? Nah, kacamata 3D ini tuh merupakan kacamata
data yang menggunakan salah satu sifat gelombang yang disebut dengan polarisasi. Jadi, apa sih itu polarisasi? Polarisasi itu adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari suatu gelombang. Nah, polarisasi ini hanya berlaku pada gelombang transversal saja karena arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, cahaya sendiri merupakan gelombang transversal sehingga cahaya dapat dipolarisasikan. Sedangkan bunyi itu tidak dapat mengalami polarisasi. Tapi ada loh salah satu cahaya yang tidak dapat terpolarisasi, yaitu sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari itu memiliki banyak kemungkinan arah getarnya, jadi tidak dapat dipolarisasikan. Nah, untuk perumusan dari polarisasi sendiri adalah I sama dengan I0 cos kuadrat theta. Dengan I0 itu intensitas mula-mula dengan satuan watt per meter kuadrat. I sama dengan intensitas setelah melewati polarisator dengan satuan watt per meter kuadrat. Untuk theta itu sudut antara sumbu polarisator dan sumbu analisator dengan satuan derajat. Nah, adapun contoh dari penerapan aplikasi gelombang cahaya ini pada TV nih. Ada yang namanya TV LCD dan TV LED kan. Nah, TV LCD ini atau liquid crystal device yang merupakan suatu teknologi di mana cairan kristal dapat diatur posisinya sehingga bisa menyaring beberapa sumber arah getar dan menampilkan arah getar yang diharapkan dengan menggunakan prinsip polarisasi. Nah, layar LCD ini juga memanfaatkan sifat-sifat cahaya seperti refleksi, refraksi, difraksi, dan polarisasi untuk menampilkan gambar. Nah, ada juga TV LED atau light emitting diode. Nah, yang mana TV LED ini memanfaatkan banyak LED sebagai sumber cahaya yang kecerahannya dapat diatur secara elektronik. Sumber ini kemudian dilewatkan pada beberapa lapisan dan akan melewati layar RGB. Layar RGB itu adalah terdiri atas jutaan elemen dengan warna merah, hijau, dan biru. Ketiga warna tersebut dikombinasikan secara elektronik untuk menampilkan gambar dengan kecerahan dan warna yang diharapkan. Nah, baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi singkat mengenai gelombang cahaya. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.